dan terhindar dari hal-hal yang dapat mengganggu berjalannya ibadah. 2. Siapkan hati dan pikiran agar dapat mengikuti ibadah ini dengan fokus. 3. Mengikuti ibadah dengan mengakses tepat waktu, karena setiap bagian dari liturgi ibadah itu penting dan merupakan kesatuan ibadah yang utuh. 4. Ajaklah keluarga dan rekan lain untuk mengikuti ibadah online dan bimbinglah anak-anak untuk mengikuti ibadah dengan tenang. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memulai ibadah kita. Salam, selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita semua. Majelis Jemaat GKI Pelangka mengucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sidang jemaat sekalian, patut kita mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas penyertaan, perlindungan dan pertolongannya walaupun kita masih di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Majelis Jemaat GKI Pelangka mengajak seluruh sidang jemaat agar dapat mengikuti ibadah Minggu tanggal 6 Desember 2020 secara online. Dan ibadah kita pada saat ini telah memasuki Hari Raya Advent yang kedua. Kiranya melalui ibadah ini, iman dan percaya kita semakin dikuatkan. Untuk melayani ibadah kita pada saat ini, yaitu Pendeta Pelayanan Bapak Pendeta Gutmar Untung Destiha, pengantar berita jemaat, sekaligus membaca Alkitab, Penetua Yowanku, Salam Presbiter Diakun Kristina Jessica, Liturgus Penetua Rusaida Giuntung, Organis Saudara Dopendri, Songleder Saudari Diakun Wulandari Isingam, Songleder Saudari Elia Metiana, tim multimedia yaitu dari Jemaat GKI Pelangka. Majelis Jemaat Pelangka mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun pernikahan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang merayakannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah. Salam. Hari ini kita menyambut dengan semarak dan sukacita Hari Raya Advent kedua. Sekalipun saat ini kita ada di tengah situasi pandemi COVID-19. Tetapi kita percaya kasih Tuhan selalu menaungi kehidupan kita. Advent kedua memiliki arti sebagai kesetiaan dan cinta. Pada minggu kedua ini, lilin kedua dinyalakan mengingatkan kita untuk tetap setia, mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Kita diwajibkan menyiapkan hati dan cinta demi menyambut kedatangan Kristus. Kelahiran Yesus di Betlehem sudah dinubuatkan oleh para nabi. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sejak purbakala, sejak dahulu kala. Mika pasal 5 ayat pertama. Yesus Kristus yang lahir di Betlehem juga akan lahir di hati kita. Karena itu, siapkan hati dan hidup kita untuk menyambutnya. Jemaat berdiri dan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 91, bait yang pertama hingga bait yang kedua. Putri Sion, nyanyilah.
Jemaat sekalian, marilah kita bersama-sama memulai ibadah kita. Jemaat diundang berdiri. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Silakan duduk. Nas pembimbing bagi kita dalam ibadah kita saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 3 ayat 4 sampai 6. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 85, bait yang pertama hingga bait yang ketiga. Kusongsong bagaimana. Pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah, sidang jemaat diundang untuk berdiri. Masa penantian kehadiran Sang Juru Selamat kita dalam suasana kehidupan yang suram, di tengah tuntutan untuk saling mengasihi dan menunjukkan cinta kasih,
Tetapi apakah hal itu nyata dalam kehidupan kita? Marilah kita membawa semua itu dalam doa pengakuan dosa di hadapan Allah yang tidak pernah letih menyapa umatnya untuk kembali pada cinta mula-mulanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, betapa banyak di antara kami yang dicekam rasa takut, siksa, rintih, dan berbagai penderitaan yang mendalam. Betapa banyak di antara kami yang berupaya mencari aman di balik tembok megah dan menikmati kepuasan hidup di atas puing-puing kehancuran orang lain. Ampunilah kami ya Tuhan, sebab egoisme dan ketidakpedulian terhadap sesama masih memonopoli hati dan pikiran kami. Ya Tuhan, betapa sering kami dihimpit oleh rasa frustasi dalam menghadapi problema keluarga dan pekerjaan. Betapa sering di antara kami kecewa karena kegagalan. Ternyata mensyukuri setiap hal yang terjadi dalam hidup seringkali hanya berupa kata-kata amin di dalam gedung gereja, sebab mempraktekkannya bukanlah hal yang mudah. Bapa, ampunilah kami. Ya Tuhan Allah kami, betapa banyak orang menjerit dan mengaduh, memanggil namamu dalam setiap pergumulan kehidupannya. Betapa banyak umatmu mengundang campur tanganmu dari lorong-lorong gelap, dari menara siksa, dan gelombang laut kehidupan. Biarlah semua orang berseru-seru kepadamu, sebab Tuhan Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja besar atas seluruh bumi. Ya Tuhan Allah kami, ampunilah kami, sebab lebih memilih untuk dikasihi daripada mengasihi. Kami menuntut untuk diperhatikan daripada memperhatikan sesama. Kami ingin dibarui di dalam kasih-Mu ya Tuhan Allah kami. Kami rindu kembali pada kasih-Mu yang mula-mula, supaya semakin hari kami semakin serupa seperti yang Kau inginkan. Ampunilah kami ya Bapa, bersihkanlah kami dari segala dosa dan pelanggaran, agar ketika kedatangan-Mu tiba, kami menjadi orang yang dilayakkan untuk menjadi pilihan-Mu untuk diselamatkan. Amin. Kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64, bait yang pertama sampai bait yang kedua, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Gemerlapan dan bunyi guru riuh
Pembacaan Alkitab kita pada hari ini yaitu terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Yesaya 40 ayat 1 hingga ayat ke-11. Namun sebelum kita membacakan dan mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur dan berterima kasih saat ini kami boleh bersekutu dan beribadah kepadamu. Saat ini kami ingin membaca firman-Mu. Sertailah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar menerangi mata hati kami untuk mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pembacaan kitab terambil dari Yesaya pasal 20, pasal 40 ayat 1 hingga yang ke-11 dengan perikop berita pelepasan. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allah. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, bersiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berkelok-kelok menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendirilah telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserahkan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan mengembusnya dengan napasnya, sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia. Dan mereka, hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia. Dan mereka yang memperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah firman Tuhan. Baiklah kita bersama-sama mengucapkan, firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Jemaat sekalian, bagian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama dalam ibadah kita dalam rangka Advent yang kedua ini terdapat dalam Injil Markus pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Sebelum membaca dan merenungkannya, mari kita
berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami boleh bersekutu bersama pada saat ini. Kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Sertai dan urapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh mengerti firman Tuhan ini. Arahkanlah hati dan pikiran kami ya Bapa, supaya tertuju kepadamu melalui pemberitaan firman-Mu ini. Oleh Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami alaskan pemberitaan firman Tuhan ini. Amin. Injil Markus pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Shalom, jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita memasuki Minggu Advent yang kedua. Minggu-minggu penantian bagi kita menjelang perayaan Natal di tahun 2020 ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kemunculan Yohanes Pembaptis cukup kontroversial pada saat masyarakat Yahudi berada dalam krisis moral dan krisis religius pada saat itu. Seruan Yohanes Pembaptis untuk segera bertobat karena kerajaan sorga sudah dekat telah mengundang perhatian banyak orang dari seluruh Yudea dan seluruh daerah sekitar Yordan. Pengakuan dosa yang menjadi inti utama ajakan Yohanes Pembaptis menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat saat itu. Dan hal ini tentu saja dapat dimengerti karena konsep ini masih sangat dekat dengan dunia agama Yahudi yang mengandalkan ritus pengampunan dan penghapusan dosa. Dengan demikian, maka pembaptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan itu tentulah dipahami oleh seluruh orang pada saat itu sebagai prosesi pengampunan dosa, sebagaimana juga prosesi persembahan korban. Saudara sekalian, situasi problematis muncul ketika Yohanes Pembaptis melihat ada banyak orang Farisi dan orang Saduki yang datang dan minta dibaptis. Bagi Yohanes Pembaptis, orang Farisi dan Saduki adalah kelompok orang yang banyak melakukan kejahatan. Bahkan dalam Nas juga disebutkan sebagai keturunan ular beludak. Dan bisa kita lihat itu dalam
Injil Matius. Mereka disebut-sebut sebagai para pendosa, orang-orang yang banyak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, pertobatan bagi mereka haruslah sebuah pertobatan yang sungguh-sungguh. Pertobatan yang harus menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan itu sendiri. Kedatangan orang Farisi dan Saduki telah membawa suasana yang lain, sehingga membuat Yohanes Pembaptis memberikan sebuah gambaran tentang siapa Yesus itu. Bahwa Yesus akan datang sebagai seorang yang lebih mulia, yang lebih berkuasa, yang akan membaptiskan mereka dengan roh dan kebenaran. Dan seiring dengan itu pula maka ia akan menebang setiap pohon yang tidak berbuah, akan mengumpulkan gandum ke dalam lumbungnya, dikatakan, dan membakar jerami dalam api yang tidak terpadamkan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang yang melakukan berbagai pelanggaran, maka ia akan mendapat sanksi. Orang yang tidak bertobat, orang yang bertabiat tidak baik, adalah orang-orang yang tidak melakukan kehendak Allah. Dan orang yang tidak mampu mengasihi samanya. Dari sini tampak sekali gambaran sosok siapa Yesus itu sebenarnya. Ia adalah hakim agung yang berhak untuk menyatakan kebenaran dan kesalahan, tetapi juga berhak untuk menerima dan menolak. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertobatan adalah sebuah tema yang teramat sangat penting, bahkan sering digaungkan oleh orang-orang yang memberitakan, menyampaikan berita pengampunan. Pertobatan memiliki nilai jual yang sangat tinggi, karena mengandung sebuah pengharapan untuk memperoleh sesuatu yang paling hakiki, paling diinginkan oleh umat manusia, yaitu keselamatan yang artinya memperoleh kehidupan sebagaimana dijanjikan oleh Tuhan, kehidupan surgawi. Namun tentulah harus sangat hati-hati, karena sering terjadi salah pengertian antara pemahaman yang bersumber dari firman Tuhan dengan pemahaman yang dikehendaki oleh manusia. Ada kecenderungan bahwa pertobatan hanya sebatas pada ritus-ritus tertentu. Itu berarti bertobat adalah sebuah proses ritual dan hanya sebagai simbol belaka. Dan juga berarti bahwa bertobat hanya berada pada wilayah ritual yang tidak memiliki implikasi yang jelas atau dampaknya dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan di tengah masyarakat, dan juga khusus dalam kehidupan persekutuan. Karena ada banyak yang memahami kehidupannya, memohon pengampunan dari Tuhan. Sering terdengar bahwa ia bertobat hanya ketika ia datang ke gereja untuk sembahyang. Atau parahnya lagi bahwa bertobat itu adalah keikutsertaan dalam ritus sakramen saja dalam kehidupan bergereja. Misalnya ada baptisan, ada perjamuan kudus. Saudara sekalian, pada dasarnya pertobatan bukan sebagai ritus belaka, namun sebuah proses yang terjadi dalam keberadaan manusia secara utuh. Ibadah atau sembahyang ke gereja dan ikut serta dalam perjamuan kudus bukan sebagai pertobatan, melainkan sebagai bagian dari buah pertobatan itu. Karena pertobatan adalah sebuah proses yang utuh dan menyeluruh, maka harusnya terjadi pembaharuan dalam kehidupan setiap orang, dalam segenap keberadaan manusia, baik dalam hal perasaan, hati, pikiran, bahkan
perbuatan itu sendiri. Pertobatan adalah proses untuk berpaling dari sesuatu yang jahat menuju kepada kebenaran. Sebuah proses keluar dari kegelapan menuju kepada terang itu. Untuk itu maka kita harus mengetahui secara baik tentang kebenaran dan terang itu sendiri. Yang tentunya adalah Allah. Atau di dalam Allah yang kita kenal di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Maka dengan mengenal kebenaran, kita akan mengetahui kejahatan. Dan dengan mengetahui tentang terang, maka kita juga mengetahui apa itu kegelapan. Pertobatan yang sesungguhnya adalah pertobatan yang mengejawantah atau berbuah dalam kehidupan nyata kita dalam keseharian kita. Berbuah juga dalam relasi dan interaksi dengan orang lain. Itu berarti bahwa pertobatan itu bukan hanya berada dalam hati dan untuk diri sendiri. Dengan buah-buah dari pertobatan, maka kita layak untuk memiliki pengharapan untuk menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Saudara sekalian, masa perayaan Advent dapat dijadikan sebagai momen atau peristiwa bagi kita untuk merefleksikan atau bercermin tentang pertobatan yang bagaimana yang kita lakukan selama ini. Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita ingat dengan nas pembacaan kita dari perjanjian lama tadi. Pesan dari Yesaya 40 yang selalu dibacakan pada masa-masa Advent, masa merayakan dan menanti kedatangan Mesias. Bagi umat Kristen, Mesias sudah datang, yaitu Yesus Kristus. Minggu Advent dalam kalender gerejawi mengingatkan umat pada kedatangan Yesus. Minggu Advent mengajak umat memperingati dan merayakan kelahiran Yesus pada peristiwa Natal. Kita mengingat dan mensyukuri kehadiran Kristus yang tujuannya adalah membebaskan atau mengampuni dosa kita. Kelahirannya membawa berita sukacita, damai sejahtera bagi setiap orang percaya. Bahkan melalui kelahirannya telah digenapi nubuat para nabi dalam perjanjian lama, yaitu Raja Damai yang telah datang. Saudara sekalian, sesuai dengan pengakuan iman kita, Yesus akan datang kembali untuk mengadili setiap orang yang hidup dan yang mati dikatakan. Oleh sebab itu kita harus siap untuk bertemu dengannya, untuk mempertanggungjawabkan kehidupan kita di hadapannya. Perayaan atau masa raya Minggu Advent sekaligus juga mengingatkan agar kita mempersiapkan diri. Bacaan dari kitab Nabi Yesaya telah mengingatkan bahwa manusia adalah makhluk yang fana, yang sementara saja. Waktu manusia terbatas, tidak seorang pun tahu kapan waktunya dunia ini akan berakhir. Suatu cara yang baik dan benar dalam mempersiapkan diri adalah bertobat. Seperti seruan Yohanes Pembaptis. Bertobat adalah suatu kesadaran untuk kembali melakukan kehendak Allah. Pertobatan yang sejati harus dilengkapi dengan perbaikan tingkah laku dalam kehidupan nyata kita. Perbaikan itu perlu diwujudkan di sepanjang kehidupan kita, bukan hanya di saat-saat tertentu. Selama waktu dan kesempatan masih diberikan oleh Tuhan untuk kita jalani dengan tengah dunia ini, maka kita mempersiapkan diri untuk diubah, untuk diperbaharui. Bertobat dari perbuatan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Agar kita boleh menjadi umat Tuhan yang hidup dalam ketaatan dan kesetiaan. Selamat memasuki masa raya Advent. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.
Jemaat sekalian, marilah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita memanjatkan serangkaian doa syafaat kita dan kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Sebagaimana diserukan oleh Yohanes Pembaptis, agar kami bertobat, agar kami dapat meninggalkan perbuatan-perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan hidup kami selalu diperbaharui. Terima kasih kami boleh memasuki masa raya Advent di tahun 2020 ini menjelang perayaan Natal. Berkatilah kehidupan kami umat-Mu. Biarlah kami boleh mempersiapkan diri kami untuk menerima kasih dan anugerah Tuhan yang selalu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh mempersiapkan perayaan kami dalam rangka masa raya Natal, walaupun dengan situasi dan kondisi yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Sebab kami dalam masa pandemi COVID-19 ini. Tapi iman pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Dan kami yakin percaya kami boleh melewati masa-masa sulit ini. Berkatilah kehidupan kami sekalian sebagai umat-Mu ya Allah. Kehidupan pribadi, keluarga, bahkan persekutuan kami. Berkatilah segenap usaha pekerjaan kami masing-masing. Berikan hikmat bagi kami untuk membina kehidupan keluarga rumah tangga kami dengan baik. Untuk mendidik, mengajar, memimpin kehidupan generasi penerus kami. Tuhan juga memberkati mereka sekalian, para pemuda remaja kami, bahkan anak-anak kami yang masih dalam masa tumbuh kembangnya. Kami serahkan mereka yang sudah lanjut usia dalam masa tua mereka. Tuhan tetap memimpin, membimbing, menyertai kehidupan mereka sekalian. Para janda, duda, dan anak yatim piatu, Tuhan juga menolong, bahkan memberkati mereka dalam perjuangan kehidupannya. Bagi mereka yang sakit, mohon kepada Tuhan memberkati segenap pengobatan dan perawatan agar mereka memperoleh kesembuhan. Bagi mereka yang bersedih, Tuhan juga memberikan penghiburan dan kekuatan. Kami serahkan segenap tugas pelayanan gereja-Mu, gereja kami, Gereja Kalimantan Pengelis. Dari tingkat sinode, reso sampai jemaat-jemaat dalam mengemban tugas tanggung jawab pelayanannya, agar disertai dan diberkati oleh Tuhan. Berkatilah para pelayan-Mu, para pendeta, penetua, dan diakon, dan semua orang yang terlibat dalam segenap tugas tanggung jawab pelayanan, agar diberikan hikmat untuk melakukannya dengan baik. Kami serahkan bangsa dan negara kami, para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai daerah, agar mereka cakap dan mampu melaksanakan tugas tanggung jawab mereka untuk kebaikan bersama dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Berkatilah proses pemilu kada yang akan berlangsung pada tanggal 9 Desember beberapa hari ke depan ini. Biarlah seluruh proses itu dapat berjalan dan baik. Sertailah orang-orang yang melakukan semuanya itu sesuai dengan tingkatannya masing-masing, sesuai dengan tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka masing-masing, para atau pihak penyelenggara, aparat keamanan, bahkan seluruh anggota masyarakat, khususnya di daerah kami Provinsi Kalimantan Tengah ini. Biarlah pemilu kada atau pilkada ini dapat berlangsung dengan baik atas pimpinan penyertaan Tuhan. Semuanya itu kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Allah. Seluruh kehidupan kami umat-Mu, seluruh kehidupan kami masyarakat-Mu. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Setelah itu kita sambut dengan menyanyi Maranatha. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Maranatha, 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 amin. Marilah kita menyerahkan persembahan syukur. Dengarlah nas persembahan. Mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Yesaya 60 ayat 6b. Sebelum kita menyerahkan persembahan, marilah kita berdoa. Segala puji syukur dan hormat kami hanya kepadamu ya Allah Bapa di surga, atas kasih, penyertaan dan perlindungan-Mu serta berkat-Mu yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami sampai saat ini. Melalui persekutuan ibadah kami pada hari ini, kami akan menyerahkan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan kami Tuhan yang telah diserahkan dengan taat kepada perintah-Mu, agar dapat dipergunakan untuk melayani Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 147, bait yang pertama hingga bait yang ketiga. Di sini aku bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang tak Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan perkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semua
terimalah Tuhan. Sebelum kita menerima pengutusan dan berkat, marilah kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 369A, bait 1 dan 2. Jemaat sekalian, marilah kita bersama-sama berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.